Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Wahidah SPD, Kepala SD Negeri Transmigrasi Tumbang Kajue, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan praktik baik tentang optimalisasi keterlibatan keluarga dalam implementasi pembelajaran mendalam dengan judul Sobat Kebat, yang merupakan akronim dari Sekolah Hebat Keluarga Terlibat. Selamat menyaksikan. SD Negeri Transmigrasi Tumbang Kajue merupakan sekolah kecil di daerah 3T. Jarak dari ibu kota kecamatan sekitar 18 km. 11 km dilewati dengan menggunakan transportasi darat. Dilanjutkan dengan menyeberangi sungai menggunakan kelotok atau perahu penyeberangan. Kemudian dilanjutkan lagi melewati jalan darat, tanah kuning, sekitar 6 km dengan kondisi jalannya rusak. Kondisi ini menjadi suatu tantangan bagi saya, bertugas sudah sekitar 11 tahun di sekolah ini. Sekolah ini berdiri dan mulai beroperasional pada tahun pelajaran 2014-2015 atau tepatnya mulai tanggal 18 Agustus 2014 bersamaan dengan mulai ditugaskannya saya di sekolah ini sampai sekarang. SD Negeri Transmigrasi Tumbang Kajue berada di wilayah transmigrasi yang beralamat di Blok B, RT 05, RW 02, Transmigrasi SP1, Desa Tumbang Kajue, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Tantangan lain yang saya hadapi adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dari tahun 2014 sekolah ini mulai beroperasi, hanya ada 3 ruang kelas, tidak ada ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, dan ruang pendukung lainnya. Untuk menyikapi hal tersebut, kami menata ruang kelas sedemikian rupa dengan menggunakan lemari sebagai pembatas antara ruang guru, UKS, dan ruang perpustakaan. Membuat pembatas ruangan dengan triplek sebagai pembatas antara rombel yang satu dengan rombel lainnya. Pada tahun 2014, saya merupakan satu-satunya ASN yang bertugas di sini. Pada tahun 2019 dan 2022 ada penambahan ASN. Walaupun jumlah peserta didik sedikit, dengan 1 orang kepala sekolah dan 2 guru ASN, tentunya masih kurang untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk mengatasi masalah kekurangan guru tersebut, kami berkolaborasi bersama komite sekolah dan orang tua murid. Ada beberapa orang tua murid yang turut membantu mengajar sebagai guru dan tugas lainnya seperti pengelola perpustakaan dan staf tata usaha. Ketersediaan akses listrik dan internet yang sangat terbatas juga menjadi suatu tantangan. Untuk menyediakan listrik di sekolah, kami memanfaatkan tenaga surya, aki, dan mesin genset. Untuk memperoleh sinyal yang stabil, kami menambahkan alat penguat sinyal. Sumber air bersih cukup jauh dari lokasi sekolah, sehingga kami menampung air hujan untuk mencukupi kebutuhan air di sekolah. Sobat Kebat merupakan program optimalisasi keterlibatan keluarga dalam pembelajaran mendalam untuk mencapai dimensi profil lulusan. Tahun ini, program fokus pada pencapaian dimensi kolaborasi dan komunikasi. Tahapan yang dilakukan yaitu perencanaan yang terdiri dari rapat kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, membahas tentang rancangan program. Dalam tahap perencanaan program, setelah menyampaikan undangan kepada komite sekolah dan orang tua murid, sosialisasi rancangan program dilaksanakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi tentang program optimalisasi keterlibatan keluarga dalam pembelajaran mendalam. Pada pertemuan ini dilaksanakan pula penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah.
Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan. Dalam program Sobat Kebat, terdapat 4 elemen kerangka pembelajaran yang dilaksanakan yang meliputi praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Sesuai kesepakatan, kegiatan dilaksanakan secara rutin 1 bulan sekali dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Kolaborasi guru dan orang tua murid. Guru dan orang tua bertukar cerita tentang perkembangan belajar dan karakter murid di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Selain berkomunikasi secara langsung, komunikasi juga dilakukan melalui media WhatsApp. Orang tua atau keluarga sebagai narasumber. Dengan latar belakang peserta didik yang heterogen, tentunya terdapat banyak hal positif yang dapat digali dari orang tua atau wali murid. Di antaranya seperti kebiasaan positif, pengalaman hidup, nilai-nilai budaya, pekerjaan, keterampilan, dan keahlian. Secara bergantian, sesuai kesepakatan pada pertemuan bulan sebelumnya, ditetapkan orang tua atau wali murid yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Peserta didik sangat bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini. Ya, belajar. Jangan kaku tangan Uyun. Awas nak di belakang. Di belakang. Saya Bu, saya. Ambil. Sudah. Ekor satunya tadi. Itu saja maju. Peserta didik dapat melihat dan merasakan secara langsung praktik pembelajaran yang disampaikan oleh orang tua murid, serta memperoleh pemahaman konsep yang lebih mendalam. Tahapan berikutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Dilakukan dengan membagikan lembar instrumen monitoring dan evaluasi keterlaksanaan dan keberhasilan program kepada responden. Adapun responden yang mengisi instrumen adalah kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, komite sekolah, dan orang tua atau wali murid. Pengisian instrumen dilakukan pada akhir kegiatan setiap bulannya. Tahapan berikutnya yaitu refleksi. Dilakukan secara berkala seminggu sebelum kegiatan pertemuan rutin bersama komite sekolah dan orang tua murid dilaksanakan setiap bulannya. Adapun yang terlibat dalam refleksi yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Hasil dari refleksi ditemukan beberapa hal, yaitu mendapatkan dukungan dari semua warga sekolah dan ikut berperan aktif dalam keterlaksanaannya. Adanya peningkatan komunikasi dan kolaborasi antara guru dan orang tua, dan terciptanya lingkungan belajar yang positif. Tahapan berikutnya yaitu tindak lanjut. Kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada pertemuan akhir tahun akan dilaksanakan revisi program. Pada tahun 2026, diharapkan program ini juga dapat memperoleh hasil yang optimal. Tidak hanya capaian dimensi kolaborasi dan komunikasi, tetapi 8 dimensi profil lulusan. Bagaimana dampaknya menurut Ibu? Program ini sangat bagus, Bu. Ya, itu sangat efektif Ibu, biar ada kerjasama antara sekolah dan orang tua karena sama-sama saling mendidik. Itu kegiatan yang positif. Senang sekali Sangat senang sekali karena Nanda bisa belajar langsung ya. Bisa belajar langsung, bisa ikut praktek, bisa tahu melihat langsung gitu ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. PTK Hebat Indonesia Kuat.